Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuli Madupun. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang daya guna atau kebergunaan dengan mata kuliah yaitu interaksi manusia dan komputer. Dan yang akan dibahas yaitu definisi daya guna, penentu keberhasilan sistem, komponen penentu daya guna, penguji daya guna, dan sistem yang berdaya guna. Pembahasan yang pertama yaitu definisi daya guna, yang dimana definisi daya guna ini yaitu derajat kemampuan sebuah perangkat lunak untuk membantu penggunanya menyelesaikan sebuah tugas. Tingkat produk dapat digunakan yang ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif dan tingkat kepuasan dalam menggunakannya. Dan pembahasan yang kedua yaitu penentu keberhasilan sistem, yang dimana ada 3. Yang pertama berguna, yaitu sistem yang berfungsi seperti yang diinginkan oleh penggunanya. Lalu yang kedua yaitu dapat digunakan, yang dimana sistem yang mudah untuk dioperasikan. Lalu yang ketiga digunakan, dimana sistem yang memotivasi penggunanya untuk menggunakannya lebih menarik, menyenangkan, dan lain-lain. Dan pembahasan yang ketiga yaitu komponen penentu daya guna, yang dimana komponen penentu daya guna ini ada 5. Yang pertama learnability, yang dimana ini merujuk kepada kualitas sistem, apakah mudah untuk dipelajari dan digunakan. Sesudah menjadi rahasia umum bahwa pengguna tidak suka menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari cara sistem bekerja. Mereka ingin dengan cepat menggunakan sistem tersebut dan merasa berkompeten untuk melakukan pekerjaan tanpa kesulitan. Lalu yang kedua yaitu efisiensi, di mana menunjuk kepada cara yang dapat dilakukan oleh sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya pada mesin penjawab otomatis dengan sistem surat suara. Dan yang ketiga yaitu memorability, yang dimana menuju kepada kemampuan mudah diingat alurnya setelah tidak digunakan lagi dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang keempat yaitu kesalahan dan keamanan, yang dimana ini melibatkan perlindungan kepada pengguna terhadap kondisi dan situasi yang tidak diinginkan dan berbahaya. Sistem sebaiknya mempunyai berbagai fasilitas pertolongan untuk pengguna dalam sembarang situasi untuk menghindarkan mereka dari melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Dan yang terakhir yaitu kepuasan, di mana ini merujuk kepada suatu keadaan di mana pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem tersebut karena kemudahan yang dimiliki oleh sistem. Dengan kata lain, semakin pengguna menyukai sistem secara implisit, mereka puas dengan sistem yang dimaksud. Lalu pembahasan yang keempat yaitu menguji daya guna, yang dimana proses untuk mengukur karakteristik interaksi manusia dan komputer dari sebuah sistem. Lalu untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan antarmuka sehingga perancang dapat memperbaikinya secara tepat. Lalu dapat dilakukan secara informal maupun menyeluruh, dan dari biaya yang sangat murah sampai biaya yang mahal. Lalu ada 3 jenis uji kebergunaan menurut Levy dan Conrad pada tahun 1997, yang dimana yang pertama yaitu uji eksploratory, yang dimana ini bertujuan untuk menguji sebuah sistem dan mencari titik-titik di mana pengguna mengalami kebingungan, kesalahan, atau untuk kerjaan melambat. Penguji ini dilakukan tanpa melihat di mana persoalan ini terjadi. Lalu tujuan akhir dari uji eksplorasi ini
adalah daftar persoalan yang perlu ditinjau lebih lanjut. Lalu yang kedua yaitu threshold testing, yang dimana digunakan untuk mengukur kinerja sistem terhadap sejumlah sasaran yang ditentukan terlebih dahulu. Uji ini merupakan uji lolos atau gagal. Dan yang ketiga yaitu uji perbandingan, di mana digunakan untuk mengukur kinerja sistem terhadap sejumlah sasaran yang ditentukan terlebih dahulu. Uji ini merupakan uji lolos atau gagal, mengukur karakteristik kebergunaan dari dua pendekatan atau rancangan untuk menentukan rancangan yang lebih cocok bagi pengguna. Lalu, pembahasan yang terakhir yaitu sistem yang berdaya guna. Pembahasan dan pengujian daya guna yang dilakukan dengan benar akan memberi manfaat terutama dari sudut penghematan biaya pembangunan sistem. Sistem yang memiliki daya guna yang tinggi dapat mengurangi biaya pelatihan, support konsumen, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Dan ada cara uji kebergunaan, di mana cara uji kebergunaan ini ada 3. Yang pertama, pemilihan kartu. Instruksi yang diberikan kepada pengguna. Pertama, sebarkan semua kartu di atas meja. Lalu, pilihlah kartu-kartu tersebut menjadi beberapa tumpukan yang mempunyai karakteristik serupa atau mirip, dan berilah tanda yang jelas untuk membedakannya dengan tumpukan yang lain. Lalu yang ketiga, susunlah tumpukan-tumpukan kecil ke dalam tumpukan yang lebih besar, sehingga muncul kategori yang lebih umum, dan berilah tanda yang jelas pada tumpukan besar ini. Dan yang terakhir yaitu carilah nama sesuai untuk masing-masing grup ini dan tuliskan pada selembar kertas, kemudian letakkan pada grup yang dimaksud. Dan cara uji kebergunaan yang kedua yaitu evaluasi heuristik, yang dimana mengeksplorasi sistem, lalu mengidentifikasi masalah kebergunaan, dan mengklasifikasi setiap pelanggaran atas satu atau lebih prinsip kebergunaan. Pada tahap persiapan, penguji perlu menyiapkan 2 dokumen. 1 dokumen berisi ringkasan proyek dan yang jelas tujuannya, lalu calon pengguna dan pola pengguna yang diharapkan, dan dokumen kedua berisi daftar heuristik. Lalu dilihat pada gambar, di mana ada penguji dan evaluator, yang dimana penguji dan evaluator ini duduk bersamaan untuk membahas tujuan pengujian, lalu ringkasan proyek, dan mungkin diperlukan pelatihan untuk menggunakan sistem. Lalu setiap evaluator diberikan teks dengan selang waktu tertentu. Evaluator akan mengidentifikasi masalah kebergunaan yang mungkin timbul dan mencocokkannya dengan heuristik yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu penguji dan evaluator kembali duduk bersama untuk membahas semua pelanggaran dan memberi nilai kegagalan untuk setiap masalah. Dan cara uji kebergunaan yang terakhir yaitu evaluasi uji skenario, yang dimana ada pengguna, identifikasi, skenario penguji, tujuan, dan hasil pengujian, yang dimana pengguna ini ada 2. Yang pertama alumni, dimana identifikasi skenario 1. Lalu skenario pengujian yaitu proses pencarian lowongan kerja berdasarkan kriteria. Lalu tujuan yaitu mencari lowongan kerja yang terdapat dalam sistem website berdasarkan kriteria. Lalu hasil pengujiannya yaitu berjalan dengan baik. Lalu skenario kedua
di mana skenario pengujiannya yaitu proses pendaftaran lowongan kerja. Lalu tujuannya yaitu mendaftarkan CV pada perusahaan, dan hasil pengujiannya yaitu berjalan dengan baik. Lalu penggunaan yang kedua yaitu perusahaan, di mana skenario yang ketiga dan skenario pengujian yaitu proses input dan edit data perusahaan, di mana tujuannya yaitu mengisi forum input, combine informasi, dan dapat melihat atau merubah hasil dari inputan. Lalu hasil pengujiannya berjalan dengan baik. Lalu skenario yang keempat dengan skenario pengujiannya yaitu proses input dan edit data lowongan kerja, di mana tujuannya mengisi forum input, jobs, information, dan dapat melihat atau merubah hasil dari input, dan hasil tujuannya yaitu berjalan dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.